Ya, halo, apa kabar teman-teman semua? Ya, kita hari ini bincang-bincang saham lagi. Dimana sebelumnya saya sudah memaparkan tentang peluang dari saham MDKA ya di postingan saya YouTube sebelumnya dan bisa meraih cuan di atas 10% MDKA. Seperti itu. Karena dia itu adalah mantul dari harga low terendah pada saat itu. Nah, jadi saat ini saya coba lagi memberikan edukasi tentang peluang dari saham FAS ya, FAS. Nah, bagaimana saham FAS itu? Seperti ini dia. Secara analisa volume, pertama dulu kita lihat dulu berapa community ownership dari saham FAS itu ya, FAS. Jadi community ownership dari saham FAS itu ada sekitar 6,5 juta lot ya, 6,5 juta lot. Nah, jadi karena dia itu community ownershipnya 6,5 juta lot, jadi itulah saham yang beredar di pasar reguler, seperti itu dia. Jadi itu saham beredar di pasar reguler. Jadi kita yang setiap hari transaksi di pasar reguler itu, itulah total jumlah saham yang beredar. Nah, sisi baiknya atau sisi yang saya lihat peluang di sini adalah lihat hari pertama listing saham FAS. Listing saham FAS itu melebihi dari 6,5 juta lot gitu. Jadi artinya adalah pada saat itu terjadi yang namanya transaksi antara proxy dengan para retail, di mana proxy menjual semua sahamnya lalu mengutip lagi. Nah, seperti itu dia. Jadi artinya adalah pada saat itu proxy merealisasikan cuannya gitu. Dia realisasikan itu semua cuannya, lalu dia mencoba lagi mengutip saham yang sudah dia buang itu, karena transaksi pada hari itu terjadinya melebihi jumlah saham yang beredar, jumlah pada community ownership-nya. Seperti itu teman-teman. Yang berikutnya adalah kita lihat dari sisi fundamental dari saham ini ya. Jadi dari sisi fundamentalnya FAS ini cukup bagus ya, cukup bagus menurut saya, di mana dia itu dengan sales penjualan sebesar 11M ya, 11M, tapi dia mampu menghasilkan profit sebesar 10M. Nah, begitu. Jadi hampir 100% dia punya profit. Seperti itu dia. Jadi menurut saya ini juga cukup bagus menurut saya ya, seperti itu. Jadi di satu sisi juga ada itu GPM ya, GPM-nya gross profit margin-nya yang bagus, OPM-nya juga bagus, NPM-nya juga bagus. Seperti itu menurut saya, cukup tinggi ya. Nah, lalu ada sedikit sisi negatifnya sebenarnya adalah dia punya hutang itu sebesar 40% gitu ya, 40%. Nah, jadi di situ sebenarnya nggak terlalu tidak terlalu perlu dikhawatirkan sebenarnya menurut saya, dikarenakan tidak melebihi 100% gitu. Bahkan banyak saham-saham yang utangnya 100% pun bisa naik gitu dia. Jadi ini bagi saya termasuk dalam kategori ya wajar lah, seperti itu. Saham FAS ini seperti itu dia. Lalu coba kita lihat di waran ya, warannya itu dia nanti harga tebusnya itu di 338 ya, dan berada di bulan Agustus tahun ini sudah bisa ditebus ya, Agustus tahun ini sudah bisa ditebus dengan harga tebus 338. Nah, sedangkan harga sahamnya saat ini adalah di 112, seperti itu deh. Jadi kalau saya melihat dari sisi volume, begitu juga saya melihat dari sisi fundamental, saya merasa ada sedikit peluang ya dari saham FAS ini bisa sebelum bulan 8 nanti harganya sampai di 338, seperti itu menurut saya ya, menurut saya 338 gitu. Tapi ini adalah disclaimer ya, siapapun nggak tahu apa yang terjadi. Jadi bisa saja ya, ketika saya membuat video ini nanti mungkin saja ada yang mungkin memang cicil FAS ini dalam jumlah yang besar, atau mungkin utusan dari BD-nya atau mungkin ya yang memang eksekusi FAS inilah gitu, melihat video ini bisa saya tidak jadi dibuat. Itu bisa terjadi, bukan tidak gitu. Dan itu banyak terjadi perubahan yang saya lakukan dalam teknik analisa volume yang saya ajarkan, itu banyak sekali terjadi perubahannya yang lebih baik lagi gitu. Kenapa? Karena ketika saya mempost sesuatu begitu ya, ternyata polanya berubah.
gitu. Ketika saya mempost suatu saham ternyata polanya berubah seperti itu. Jadi ketika pola berubah itu tetap saya mengikuti ritme cara main dari volume yang diciptakan oleh bandar tersebut, begitu dia. Nah, jadi seperti itu deh. Jadi sekarang kan harga fast itu ada di 112 begitu dia. Jadi batasan-batasan di fast itu teman-teman ya, saya sampaikan ya secara analisa volume adalah yang pertama adalah di harga 108, 99, 91 dan 82. Itu batasan-batasannya. Jadi maksud saya seperti ini. Batasan itu adalah gini. Apabila saham itu breakdown dari 108, maka tungguin di 99. Apabila saham itu breakdown dari 99, maka tungguin di 91. Apabila saham itu breakdown dari 91, tungguin di 82. Jangan terlalu cepat untuk melakukan average down. Tungguin saja di sana. Seperti itu dia. Itu maksud saya. Jadi contohnya ini harga kan 112. Nah, apabila misalnya saham ini tidak mampu breakdown dari 108 selama mungkin dalam 1 minggu ini, itu akan peluang naik seperti itu dia. Biasanya saya itu membuat range itu selama 3 hari sebelumnya, 3 hari. Jadi kalau 3 hari dia tidak breakdown dari 108, maka ini akan lanjut naik. Seperti saya akan mulai cicil gitu. Jadi paling lamanya sih seminggu ya gitu. Nah, jadi seperti itu kelanjutannya. Jadi kalau misalnya dia breakdown dari 108, jangan terlalu cepat appraise down, tungguin di 99 saja. Seperti itu dia. Nah, jadi itulah dia polanya. Menurut saya ini fast cukup mendukung ya. Saya ini tidak pom-pom, tidak. Ini semuanya disclaimer. Saya hanya menganalisa sesuai dengan kolaborasi antara analisa volume dengan fundamental dengan volume yang bergerak seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Saham fast ini cumannya adalah sisi negatifnya adalah jumlah saham yang beredar setiap harinya, transaksi saham yang beredar setiap harinya itu cukup besar. Itu saja sebenarnya problemnya. Kalau dia kecil, saham pas ini akan cepat naik. Jadi dia itu melebihi 1 juta lot setiap rata-rata ya. Rata-rata itu selalu terjadi itu dalam 1 minggu 1 juta lot lebih gitu dia. Jadi kalau misalnya 1 juta lot lebih itu sudah keluar begitu ya, itu saham potensi sulit sebenarnya untuk naik. Cuman saya ya mencoba memaparkan yang sependapat monggo, yang tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Ini hanya sekedar sharing saja. Jadi yang berminat silahkan lirik saham fast ya. Saya memberikan analisa ini berdasarkan fundamental yang saya korelasikan dengan volume seperti itu ya. Silahkan coba lirik, cicil ya. Jadi sekarang saat ini fase yang 112, coba cicil piramida di 1110, 108 gitu. Kalau dia breakdown jangan average down dulu, tunggu di 99 gitu. Karena sahamnya cukup volatile. Jadi untuk naik turunnya itu juga cukup cepat, teman-teman. Seperti itu dia. Itu saja dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar sharing, disclaimer on setiap analisa yang saya berikan. Ini hanya sekedar pendapat. Setuju monggo, tidak setuju juga tidak apa-apa. Terima kasih. Salam Bikop Indonesia. Pinem Excellent.